sejumlah ulama madhab Syafi'i membagi hari-hari dalam 365 hari itu ada yang paling utama, afdol. Dalam kitab dinyatakan begitu. Hari-hari dalam setahun itu yang paling afdol itu paling awal adalah hari Maulid Baginda Nabi. Dua, baru nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Ketiga, hari atau malam Isra Mi'raj. Keempat, yang Allah siapkan fasilitas-fasilitas wujud-wujud dari kasih sayangnya Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allah turunkan Al-Quran. Para hadirin, dalam rukun iman Allah mewajibkan kita beriman pada wahyunya atau kitab sucinya atau Quran, tapi juga pada saat yang sama tidak hanya cukup iman kepada tulisan atau kitab Al-Quran, namun juga Allah utus Nabi sebagai wujud nyata yang bisa dilihat oleh orang lain, bahwa value-value, nilai-nilai yang diusung dalam kitab suci, terutama Al-Quran, itu bisa diwujudkan dalam hidup ini. Karena itu para hadirin, dalam agama Islam dinyatakan bahwa Al-Quran dan Rasul atau kitab suci dan Rasul di mana yang wahyu itu dititipkan itu seperti pinang yang dibelah dua, sehingga oleh para alim ulama dinyatakan Quran dan Sunnah sebagai panduan utama kita. Sehingga juga tidak benar ada kelompok yang ingkar sunnah, hanya percaya pada Quran saja. Tidak benar. Karena Al-Quran sebagai wahyu dan juga Nabi besar Muhammad SAW sebagai yang dititipi Al-Quran dan yang juga bisa menafsirkan serta menerjemahkannya dalam kehidupan, itu satu kesatuan. Bahkan para hadirin, dalam kitab yang dinyatakan Hasyiah Ad-Dur Al-Mukhtar kalangan Al-Imam At-Tahtawi, beliau menyatakan inna ba'da syafi'iyin, sejumlah ulama madhab Syafi'i membagi hari-hari dalam 365 hari itu ada yang paling utama, afdol. Dalam kitab dinyatakan begitu. Hari-hari dalam setahun itu yang paling afdol itu paling awal adalah hari Maulid Baginda Nabi. Dua, baru nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Ketiga, hari atau malam Isra Mi'raj. Keempat, malam Arafah. Kemudian malam Id, malam Jumat dulu, baru malam Nisfu Sa'ban dan malam Id. Ini para ulama setelah meneliti, ya. Jadi agama kita ini butuh akal yang jernih untuk meneliti dan menyelaminya, agar tidak salah mengambil kesimpulan lalu menerapkannya dalam kehidupan. Sebab Islam ini rahmatan lil alamin, bukan cuman rahmatan lil muslimin, tapi untuk seluruh alam, lintas negara, lintas suku, lintas jenis kelamin, ya. Bahkan nanti kalau mungkin ada muslim yang sampai keluar angkasa, ya lintas bumi. Karena itu para hadirin, saya ingat Al-Imam Sya'rawi, beliau menyatakan ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa dzakirhum bi ayyamillah,
ingatkanlah manusia dengan hari-harinya Allah. Jadi hari-hari Allah itu mulai sejak diciptakannya alam semesta sampai detik ini kita. Ya. Maka ayat itu turun, ingatkan manusia dengan hari-hari Allah. Lalu para ulama membagi hari-hari Allah itu di dalam hidupannya ada mulai Nabi Adam, terus turun ke bumi, ada peristiwa Qabil Habil, ada banjir bandang Nuh, ada semua nabi sampai Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Lalu para ulama diwakili oleh Imam Sya'rani tadi, Imam Sya'rawi, beliau menyatakan hari-hari Allah itu yang paling menentukan, krusial, paling awal, paling penting adalah itu boleh disebut adalah Maulid baginda Nabi, lahirnya baginda Nabi. Lalu kedua, hari di mana Nabi Muhammad hijrah beserta rombongannya. Yang ketiga baru nuzulul Quran. Nuzulul Quran nomor 3. Lalu Imam Sya'rawi menyatakan, dua yang terakhir, hijrah dan nuzulul Quran, itu adalah far'un atau cabang. Sementara Nabi Muhammad lahir itu adalah aslun atau akarnya. Akar atau benih sama cabang duluan mana? Tentu saja duluan benih. Beliau menafsirkan lebih gamblang lagi. Tidak ada hijrah kalau Nabi Muhammad nggak lahir. Tidak ada Quran kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Maka salah satu di antara yang harus kita pahami ketika kita ini mau membaca Quran, yaitu kesadaran bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini selain hanya Nabi Muhammad yang layak dititipi Allah membawa Quran. Dari ini kan dinyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kebalik ya, bahwa terus Al-Quran Nabi Muhammad itu menjadi suci, menjadi hebat justru karena baca Quran. Kebalik ya. Quran ini sebagai panduan untuk mukjizat yang abadi, satu-satunya mukjizat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang akan abadi dan yang sifatnya mampu membangun perubahan. Nah, tema di dalam Ramadan ini bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kenapa kok nuzulul Quran Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan? Ada hubungannya. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan bagi umat Islam yang wajib ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini bulan litaghyir, untuk adanya perubahan. Salah satu di antaranya di dalamnya ada puasa minimal 29 hari. Malamnya qiyam Ramadan, tarawih, tadarus, kemudian berbagi makanan, buka puasa, itu semua adalah bagian dari adanya taghyir. Kita dalam Al-Quran tadarus Quran, baca. Nanti saya mohon tambahan sedikit biar ada waktu lagi untuk bagaimana nata'amalu ma'al Quran. Tapi ini pengantarnya ya. Jadi Al-Quran ini bagian dari kita dalam bulan Ramadan untuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebelum Ramadan. Harus ada dikaitkan. Sebelum Ramadan kita belajar metamorfosa yang terjadi di alam semesta. Umpama kita belajar dari seekor ular. Ular itu makan terus akan ada fase diam, bertapa atau bangsanya diam, lalu ganti kulit. Lalu metamorfosa yang kedua yang kita juga patut kita renungkan, metamorfosa ala kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, dia melewati menjadi kokon di dalam kepompongnya, lalu tapi sebelumnya ia menjadi ulat bulu. Ulat bulu, bulunya itu bikin gatel orang ya. Kemudian dia sekali makan daun-daun bisa habis itu dalam sehari.
sebelum masuk ke fase kokon, yaitu dalam kepompongnya. Nah, perubahan dalam Ramadan ini juga begitu. Maka baginda Nabi dalam hadis yang ketika malaikat Jibril naik ke atas mimbar 3 langkah 3 kali amin, salah satunya adalah Rogma anfu Rogma anfu imri'in, dalam riwayat lain rojulin, celakalah seorang yang dakhala Ramadan masuk ke dalam kehidupannya, suman salakha minhu, lalu dia keluar dari Ramadan, walam yughfar lahu, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, aminkan. Nabi Muhammad ngaminin. Nah, para hadirin, dari sini kita juga satu kesatuan dalam Al-Quran ketika membaca la'allakum tattaqun. Kalau para santri kan tahu bahasa nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, badik, bayan gitu, kemampuan bahasa Arabnya di ini, jadi paham bahwa la'alla itu littahiyah wal i'dad, untuk persiapan. Jadi dalam Islam itu melakukan sesuatu itu ada ibadah yang secara casing belaka, ya, ada isinya. Casingnya kita sholat sama bentuknya ya, dengan fikih 4 mazhab yang lain, monggo, nggak masalah. Yang penting jangan miss, jangan hilang mutiaranya. Apa contohnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah sejak usia 17 tahun akil balik, 20 tahun, 30 tahun sholat kali 5 waktu, ya, tapi lidahnya masih fahsya, keji, ngomong nyakiti perasaan orang lain, sombong, angkuh, menginjak-injak dengan lisan, pandangan mata maupun kaki dan tangan. Maka ini namanya nggak kena. Karena apa? Tanhanil fahsya'i wal munkar nggak dilakukan, nggak ada dampaknya. Demikian puasa, la'allakum tattaqun. Sudah 30 kali Ramadan kok enggak nambah takwa. Model metamorfosanya memilih model ular yang sekedar ganti kulit, lalu ia bahagia hanya dengan adanya baju baru dan gamis atau kopiah atau surban, tapi tidak semangat baru, tidak muttaqin, tidak ada rasa takwa, tidak ada rasa takut kepada Allah atas segala perbuatannya ke depan, enggak hati-hati dalam berkata, berperilaku, semuanya dihantam saja egonya. Lah ini model peserta Ramadan yang hanya perubahannya, taghyirnya perubahan ular. Dia akan kembali kepada akhlak sebelumnya. Nah, perubahan metamorfose yang diinginkan sesungguhnya bukan begitu, yaitu seperti ulat. Dia akan masuk menjadi kokon dalam kepompongnya. Dia di situ boleh disebut sekarang ya tahannus atau merenung tentang kehidupan. Lalu dia keluar dari kepompongnya itu udah nggak ngatelin orang, tapi mengembangkan kupu sayap-sayap yang warna-warninya indah. Lalu dengan sulur-sulurnya itu dia terlibat pada proses penyerbukan bunga-bunga. Ngisep bunga ini ke bawah, akhirnya kena ke sana yang lain, tersebar. Nah, ini muslim yang di dalam Ramadan, siangnya puasanya benar, nggak sekedar puasa lapar dan dahaga, tapi memuasakan otaknya dari mesum, dari sebelum Ramadan merencanakan keburukan-keburukan, ya, perencanaan-perencanaan dalam otaknya yang buruk, yang nggak Allah ridhoi, ini dipuasain. Hatinya iri, dengki, kemudian merasa sombong, terus nyinyir kepada semua nikmat tetangga orang lain Allah berikan, semuanya dipandang secara salah paham, suudzon. Nah, ini semua di Ramadan hilangkan. Berbagi rahmat, saling berbagi, buka bersama dikasih yang takjil, kemudian
waktu kepada keluarga lebih banyak, ayah dengan ibunya, dengan istri, dengan anak-anaknya, semuanya bareng, bagaimana keadaannya. Ini adalah taghyir, akan mengantarkan seseorang menjadi berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Nah, ini bagiannya adalah bagaimana kita bisa semua seperti ini di bulan Ramadan. Maka kita akan luar biasa Allah perlihatkan, buka mata kita. Ternyata saya habis isya sampai subuh itu bisa kok selama Ramadan sholat sunnah lagi. Bisa iktikaf di masjid. Bisa enggak selama iktikaf 45 menit sampai setengah jam enggak megang HP sama sekali, bisa. Ganti, Allah perlihatkan. Ternyata saya bisa khatam Quran 15 hari, 20 hari, atau bahkan ada yang 3 hari, ya. Akhirnya di luar Ramadan kita dapat gambaran itu, maka kita di bulan Ramadan diminta Syawal, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa kita sudah Allah buat, Allah ukir dengan indah, akhlaknya baik. Kita nggak sama lagi puasa nih, nggak pengen ngomongin orang. Ini terus terbentuk akhlaknya baik, lalu di Syawal ditingkatin, bukan selesai. Idul Fitri datang, hore, selesai dalam arti puasa, makan dan minum. Tapi puasa pengendalian diri sebagai hasil dari adanya didikan Allah, pembentukan karakter di bulan Ramadan, ini harus menetap sepanjang usia. Makanya para ulama menyatakan sum'anid dunya waj'al fitrakal maut. Puasalah dari dunia, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dan jadikanlah engkau itu berbuka hanya ketika kematian mendatangimu. Nah, ini para hadirin. Lalu para hadirin, kita pahami bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu. Al-Quran, interaksi manusia muslim kepada Al-Quran itu kalau boleh dibagi ada 4 tahapan. Satu, yaitu menghormati fisiknya. Ini mazhab Syafi'i. Fisik Quran atau potongan-potongan Quran itu dihormati dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi jangan digeletakkan sejajar dengan kaki kita, jempol kita, yang kalau kita pegang sendiri kita cium aja nggak mau. Beberapa sahabat kita muslimat habis yasinan tahlilan ngeletakin sejajar dengan kakinya yang sesungguhnya bau, dia aja ciumin kakinya ke suaminya nggak mau. Lalu ini sejajar dengan Quran, jangan begitu. Paling awal itu menghormati mushaf, ya. Letakkan, apalagi sambil dilempar-lemparin, masya Allah. Dididik. Bawanya saja, bedakan bawanya dengan engkau membawa tas tentengan ke mall. Ditenteng begini, ini Quran, kalam Allah. Paling awal itu mulailah dari situ, ya. Lalu yang kedua kita diminta untuk belajar bacanya, belajar baca. Ya, minimal bagi setiap muslim fasih dan benar tajwid, makharijul hurufnya, serta pemaknaannya itu adalah Fatihah. Fatihah. Dalam fikih dinyatakan orang begitu dia sudah menjadi muslim, maka dia akan kena kewajiban sholat. Kewajiban sholat yang paling wajib dari Al-Quran, Fatihah. Maka seluruh Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir yang wajib itu hanya Fatihah. Karena Fatihah dibutuhkan dalam sholat. Maka pelajari bagaimana makharijul hurufnya, kemudian lebih luas lagi, banyak ilmunya, ya. Jadi belajar lewat Iqra, belajar dengan kiai. Masa anak kita lebih bangga anak kita punya titel S1, S2, S3, S-teler lainnya, tapi baca Quran tidak bisa. Kita nyekolahkan anak kita kursus aritmatika itu sampai
bayar 750, kursus piano 1.500.000, ngaji ke masjid Al-Muqarrabin TPA, kiainya ustadznya cuma 50.000. Yang bikin besok kita bahagia itu bukan tapi anak yang soleh mendoakan kita. Biaya kiainya lihat, Ustadz Kiai Gufron, Kiai ya Pak Ustadz Supriyanto kurus kering gitu ya. Imam masjid rawatibnya, imam kursus aritmatika, kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin 1 juta keluar, kiainya ustadznya 50.000 ya, 70, itu juga tanpa ketemu, nggak pernah ngucap terima kasih. Yang ngajar adab akhlak anak kita itu ya justru para ustadz. Nah, 2 itu adalah mempelajarinya, minimal Quran. Kalau belum bisa, dalam fikih ada, kalau dia belum bisa dan tidak punya akses untuk bisa, dalam kitab Al-Majmu' Nawawi ya, Imam Nawawi dinyatakan itu orang tua tidak bisa, tidak ada waktu, maka dia ya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi kalau anak muda, kalau masih awal mu'alaf, tentu saja dia tidak bisa mungkin sholat pertama kedua, tapi dia bisa belajar pelan-pelan. Nah, para hadirin, yang kedua setelah belajar membaca ya, yaitu belajar isinya. Nah, belajar isinya ini hati-hati. Belajar isinya ini yang dimaksud adalah karena Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, ada yang mutasyabihat, ayat yang bicara tentang ketuhanan, tentang hukum ya. Ada yang mutasyabihat seperti kalimat fasna'il fulka bi a'yunina, wahai Nuh bikinlah bahtera itu di depan mata kami. Lalu kita baca terjemahannya mata kami, Tuhan punya mata gitu. Nah, ini mutasyabihat ini. Harus ada bahasa Al-Quran yang harus kita pelajari dari guru, alim ulama. Kalau enggak kacau. Seperti baca terjemahan umpama, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki pencuri perempuan potong tangannya. Kita kesemangatan baca doang, enggak pakai ilmu. Dalam fikih bagaimana ini? Lalu begitu adik kita cuman nyolong kerupuk, lalu kita potong jempolnya gitu kan, bahaya. Perlu alim ulama yang bimbing bagaimana fikih. Jadi Quran dan hadis oleh para alim ulama, ada ilmu namanya usul fikih, nanti jadilah fikih. Jangan Quran sendiri, hadis sendiri, ada namanya para alim ulama. Nah, dalam hal mempelajari isinya kita pelajari, tapi lewat sanad namanya. Kata Imam Ibnu Al-Mubarak ya, beliau menyatakan al-isnadu miyaddin, sanad itu bagian dari agama Islam. Laulal isnad, kalau kamu nggak punya sanad, kamu ngaji Quran ngambil dari siapa? Kamu ngaji kitab ini siapa yang ngajarin? Kamu ngaji ini siapa yang ngajarin? Penting. Laulal isnad la qala man syaa maqala. Kalau tanpa sanad, tanpa referensi, orang akan ngomong sakkarpe dhewe, bahasa Jerman, semaunya sendiri, sehingga tidak ada, hancurlah bangunan agama kita. Ada Quran, ada hadis, ada ilmu untuk meramunya, merakitnya, sehingga bisa timbullah fikih. Tidak langsung. Coba bapak-bapak umpama, di ibarat Quran dan hadis itu ibaratnya bahan baku makanan, bumbu, Pak. Bapak mau makan nasi goreng, sudah berbentuk nasi goreng bumbu yang terolah, apa masih bumbu-bumbu kelihatan gitu? Bilang ke istri, mah buatin nasi goreng dong. Nah, lalu mama itu ngasih nasi, terus ini kecap, ini bawang bombay, bawang merah masih utuh, bawang putih masih utuh, cabai masih utuh, telur belum diceplokin, belum diapain, semuanya masih utuh.
lalu menyatakan ini nasi goreng. Enggak. Maka para alim ulama itu bertugas mengambil dari bahan-bahan Quran dan hadis, merakitnya, lalu timbullah fikih, sehingga jenengan mulai dari jembatan sana sampai sini masuk ke rumah makan atau pikir nasi goreng, udah bumbunya tercampur di nasinya. Betul apa betul? Begitu. Jadi dalam hal yang ketiga, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah manusia itu tidak mentadabburi Al-Quran? Maksudnya yaitu belajar lewat para alim ulama. Ada yang bisa kita pahami langsung. Allah itu Maha Esa, Allah lah memberi nikmat, bisa kita pahami langsung. Tapi ada ayat-ayat yang terkait hukum harus kita rujuk pada ulama, terkait tauhid harus kita tanya para alim ulama, kalau tidak bisa berbahaya. Dalam hadis, para hadirin, dinyatakan oleh para ulama, al hadisu mudillun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang ahli fikih. Tahu, oh hadis ini digandengnya sama hadis yang sana, masuk ayatnya dengan yang ini. Itu semua para santri, para alim ulama, ilmunya Kiai Ghufron ditanya. Jangan langsung, nanti kita bisa salah ngambil kesimpulan. Masa iya kita mau makan nasi langsung bawangnya nggak kita potong langsung kremus gitu kan, tidak mungkin. Nah yang ketiga tadi membuka, karena kita penting mempelajari Quran. Saya gambarkan sebagai umpama Al-Quran itu kan surat cintanya Allah, mendukung kita menjadi khalifatullah, menjadi alam semesta seisinya dititipkan kepada kita. Ayo bacalah Quran. Quran ini diterjemahkan, dipahami, lalu dipraktekkan oleh baginda Nabi, turun-temurun sahabat, tabi'in, dipahami. Jangan langsung mentahan, bahaya. Setelah memahami itu, yang keempat, interaksi muslim dengan Quran itu, ada yang nggak ada waktu ini, nggak ada waktu untuk belajar. Maka yang keempat adalah mengamalkan isinya. Jadi jangan terus, mohon maaf, saya 6 tahun di Mesir, beberapa kali ke Saudi, ya masih banyak mereka yang sudah berbahasa Arab pun masih buta huruf Quran. Suruh baca Quran saja nggak bisa, apalagi maknanya, nafsirkannya. Tidak semua bahasa Arab itu berarti doa dan Quran. Nah, apalagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana kita melihat yang nomor 4 ini? Nggak ikut ngaji, nggak ikut belajar baca Quran, tapi ia langsung pada isinya. Apa itu? Menghadiri majelis taklim, ceramah, ya, ada orang-orang yang memang terpercaya didengarkan. Itu namanya sudah menunjuki baris yang keempat, langkah keempat, yaitu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Isi Al-Quran ada, Pak. Ada banyak. Suruh baca Fatihah aja masih belepotan. Nomor 2 tadi ya, belajar baca. Tapi hatinya bening, bersih, baik, enggak diskriminatif, enggak sara. Betul. Ada kan orang yang kayak gitu? Ngajinya enggak pernah mondok, enggak pernah ngaji Quran juga, film baca Fatihah, tapi enggak ada benci, iri pada tetangga, enggak ada. Nah ini tujuannya Islam, tujuannya Quran, tujuan adanya hadis, yaitu perubahan akhlak yang baik. Maka jangan lupa Al-Quran dalam surat Fatir sudah menyatakan, ya, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, lalu kami Allah mewariskan kitab Al-Quran kepada hamba kami yang terpilih. Karena jadi kita, jenengan semua, saya, penjenengan semua, itu Allah pilih, istofaina, kami pilih untuk menerima Al-Quran. Tapi umat yang menerima Al-Quran ini, Allah menyatakan sendiri, Pak, ada 3 golongan.
Faminhum zalimun li nafsihi, di antara orang yang kami pilih untuk menerima Al-Qur'an, ya dengan semua, itu ada yang masih zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang setengah-setengah. Zalim li nafsihi ini maksudnya masih sholat iya, maksiat masih jalan ya, masih banyak. Jangan dinyatakan bahwa ente udah nggak muslim, ente munafik, jangan. Allah menyatakan semua umat yang menerima Al-Quran, umat muslim itu bagian dari yang dipilih oleh Allah. Meskipun dia zalimun li nafsihi, masih zalim pada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, udah 50-50 ya, belum bisa meninggalkan kemaksiatan sepenuhnya, tapi juga sudah mulai akhlaknya baik, sholatnya tertib, mau belajar ngaji, mau terus zikir, ya ini sudah baik. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wasabiqum bil khairat biiznillah. Yang catatan yang ketiga, kelompok yang ketiga, umat muslim yang dititipkan Al-Quran ini kepadanya lalu punya semangat tinggi untuk hanya berbuat baik. Nah ini para alim ulama ini begini, para alim ulama kekasih Allah, aulia itu begitu, sudah tidak ada maksiat. Nah yang ingin saya tekankan harus menjadi kesadaran bersama bahwa Allah menyatakan semua umat Nabi Muhammad itu adalah Allah pilih. Meskipun berjenjang Pak, ketakwaan kita satu sama lain beda. Allah menyatakan faminhum, di antara umat yang udah aku pilih untuk menerima Quran ini masih ada yang zalim. Itu Allah tidak mengeluarkannya dari kelompok umat Islam. Jadi jangan sampai kita ngejudge yang lain, orang masih zalim sebagai lu kagak muslim lu gitu. Jangan sampai, sebab Allah tidak memanggilnya demikian. Inilah di antara yang interaksi umat Islam khususan di Indonesia, ada yang tidak sempat, tidak ada waktu untuk selain Fatihah, tapi dia tujuan dari diturunkannya Al-Quran, perubahan perilaku, akhlak lebih baik, hablum minallah hablum minan nas baik, dia bisa ngikutin dengan cara jiping, ngaji kuping. Nah ini justru akhlaknya. Maka pahamilah peta ini sehingga kita benar-benar kunu ibadallah ikhwana, jadi saudara satu sama lain. Oh dia sudah bisa baca Quran, alhamdulillah. Oh dia tidak, tapi akhlaknya baik, alhamdulillah. Semuanya penuh persaudaraan. Mudah-mudahan di Ramadan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kita sebelumnya. Hablum minallah dan hablum minan nas kita seimbang, Allah ridho, sehingga barokah hidup bermasyarakat kita, di lingkungan kita, di Bekasi, bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin.